Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai manasik haji tamattu. Sebelum itu, haji adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang mampu, termasuk dalam rukun Islam kelima, dan dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 196. Haji terbagi menjadi 3, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Dan kali ini kita akan membahas mengenai ibadah haji yang paling banyak dilakukan oleh umat muslim, yaitu haji tamattu. Jadi apa itu haji tamattu? Haji tamattu dimulai dengan niat umroh, baru dilanjut dengan niat haji. Apa yang membedakannya dengan haji qiran dan haji ifrad? Haji qiran dimulai dengan niat haji dan umroh secara bersamaan tanpa jeda. Sedangkan haji ifrad hanya dengan niat haji tanpa niat umroh. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi umroh pada haji tamattu. Prosesi dimulai dengan persiapan, yaitu mandi, cukur kumis, dan cabut bulu ketiak. Lalu memakai minyak wangi dan memakai pakaian ihram sesuai ketentuan syariat. Lalu kita akan melafazkan niat umroh, yaitu labbaik Allahumma umroh. Dan setelah melafazkan niat ini akan berlaku 7 larangan ihram, yaitu mencukur rambut, memotong kuku dan bulu badan, berburu binatang darat, menikah, menikahkan dan meminang, berjumpa atau berjima, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian selain baju ihram bagi yang ikhwan. Setelah itu kita akan talbiyah selama di perjalanan dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Setelah itu kita akan tawaf, dan tawaf dimulai dengan ittiba pada rukun Hajar Aswad. Ittiba yaitu mencium atau mengusap atau memberi isyarat pada rukun Hajar Aswad sambil mengucapkan Allahu Akbar. Isyarat yang diberikan yaitu berupa mengangkat tangan kanan, dan bagi yang ikhwan, saat ittiba mereka akan membuka bahu kanan mereka. Setelah itu, kita akan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat berada di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, kita akan membaca lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu selain di antara dua rukun itu, kita dibebaskan untuk membaca doa atau zikir. Pada putaran pertama hingga putaran ketiga, kita melakukan ramli, yaitu lari kecil, sedangkan sisanya putaran keempat hingga putaran ketujuh mengelilingi Ka'bah kita jalan biasa. Setelah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, kita akan sholat di belakang makam Ibrahim. Saat menuju makam Ibrahim, kita membaca lafaz wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Lalu kita sholat di belakang makam Ibrahim secara berjamaah, dan kita sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjut surat Al-Kafirun. Lalu rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjut surat Al-Ikhlas. Setelah sholat kita akan meminum air zam-zam dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Setelah itu kita dilanjut dengan sa'i. Saat menuju Bukit Safa, kita membaca lafaz Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima abda'allahu bih. Lalu kita mulai memutari berjalan di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan saat berada di antara dua lampu hijau, kita akan berlari dan sembari membaca lafaz Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Lalu di setiap bukitnya, Bukit Safa dan Bukit Marwah, saat berada di antara di bukit itu, kita membaca lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzaba wahdah. Lafaz ini dibaca 3 kali di setiap bukitnya. Hingga akhirnya selesai putaran ketujuh, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu tahallul. Setelah tahallul, larangan ihram sudah tidak berlaku, dan kita memiliki beberapa waktu jeda sampai akhirnya kita melanjutkan ke prosesi haji pada haji tamattu. Prosesi haji dimulai dengan niat haji pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu dengan lafaz niat haji labbaik Allahumma hajjah, dan setelah melafazkannya akan berlaku lagi larangan ihram, dan kita juga akan talbiyah selama perjalanan.
Pada 8 Zulhijjah kita masih akan mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina. Kita dianjurkan untuk perbanyak zikir dan doa, salat wajib qashar di tenda, salat malam, salat 2 rakaat sebelum subuh, salat witir, dan salat duha. Tapi kita juga dilarang salat wajib jamak, salat rawatib, dan salat Jumat. Lalu pada 9 Zulhijjah kita akan wukuf di Arafah. Kita akan perbanyak zikir dan doa di sana, salat jamak, qashar, zuhur, dan asar. Lalu mendengarkan khutbah dan tahu nasihat Arafah hingga akhirnya matahari terbenam. Lalu pada 10 Zulhijjah kita akan bermalam di Muzdalifah. Di sana kita sholat jamak qashar, maghrib dan isya, lalu beristirahat. Lalu saat paginya kita akan sholat subuh berjamaah. Setelah itu berdoa hingga langit memerah sebelum syuruk. Setelah itu, kita akan melempar jumroh Aqobah. Kita melempar jumroh sebanyak 7 kali sembari mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita akan tahallul awal. Dan setelah tahallul awal ini kita boleh pakai baju biasa dan minyak wangi. Tapi larangan ihram selain itu dan kita belum diperbolehkan untuk berhubungan. Lalu kita akan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini seperti tawaf yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu kita akan sa'i seperti sa'i yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan melempar jumroh ula wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jumroh di sini dilempar 7 kali sembari membaca Allahu Akbar. Lalu pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah, di antara salah satu tanggal itu, kita akan menyembelih hewan kurban dilakukan atau diwakilkan. Setelah itu, kita akan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Tawaf di sini sama seperti tawaf-tawaf sebelumnya. Dan ikuti saja penjelasan mengenai manasik haji tamattu. Semoga bermanfaat dan maaf jika saya ada salah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.